Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muzainatul Hasanah dari Prodi PG PAUD semester 5 Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Dosen pengampunya adalah Ibu Ika Rahmawati, Magister Pendidikan. Yuk kita cari tahu dulu apa itu perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak untuk sepenuhnya mengelola dan mengekspresikan emosi baik positif maupun negatif. Anak-anak juga dapat belajar secara aktif dengan berinteraksi bersama teman sebaya dan orang dewasa. Juga dapat menjelajahi lingkungan sekitar mereka. Perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Baik itu mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu emosi yang sering kali dialami oleh anak usia dini, yaitu tantrum. Tantrum pada anak umumnya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak dalam mengekspresikan perasaannya. Karena keterbatasan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, anak pun meluapkan emosinya dengan cara meronta, berteriak, menangis, menjerit, memukul, serta menghentakkan kedua kaki dan tangannya ke lantai. Selain itu, tantrum juga bisa menjadi cara anak untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, sebab sebagian orang tua cenderung akan mengabulkan keinginan anaknya kala ia tantrum. Cara mengatasi tantrum pada anak. Tantrum pada anak tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena ia bisa menjadi kebiasaan buruk dan mempengaruhi perkembangannya di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara mengatasi atau menghentikan tantrum pada anak. Cara yang pertama adalah bersikap tenang. Melihat anak berteriak, menangis, atau berguling di lantai saat ia mengalami tantrum memang bisa membuat panik, khawatir, dan risih dengan pandangan orang di sekitar. Namun, kita perlu menepis perasaan tersebut dengan baik. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang. Cobalah untuk mengajak si kecil berdiskusi dan ajak ia ke tempat yang lebih sepi guna menenangkan emosinya. Sikap yang seperti ini bisa membuat tantrum si kecil lebih mudah untuk diatasi. Jadi, hindari untuk menghadapi anak tantrum dengan teriakan atau paksaan agar ia menghentikan amarahnya ya. Kemudian, cari tahu penyebab tantrumnya. Tantrum pada anak juga dapat terjadi karena keinginannya tidak terpenuhi oleh orang tua atau adanya perasaan yang sulit ia ungkapkan. Untuk mengatasi kondisi ini, kita bisa mengajak si kecil berbicara mengenai perasaannya. Tanyakan kepadanya mengapa ia menangis atau marah di tempat yang sepi dan juga tenang. Mengalihkan perhatian anak. Jika si kecil tantrum karena menginginkan sesuatu, misalnya mainan, hindari untuk mengabulkan kemauannya dengan membelikan mainan tersebut agar ia diam. Cara ini memang akan membuatnya diam, tetapi hanya akan menjadi senjatanya di kemudian hari untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Cobalah untuk mengalihkan perhatian anak, misalnya dengan memberikan mainan yang sudah lama tidak ia mainkan atau mengajaknya bercerita tentang buku yang ia sukai. Cara ini bisa membuat si kecil tenang dan tidak rewel lagi. Hindari untuk memukul anak. Saat si kecil mengalami tantrum, hindari untuk memukul atau mencubitnya. Sebagai gantinya, kita bisa memeluk atau mencium si kecil untuk menenangkan emosinya. Tidak hanya bisa menenangkan,
Pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua benar-benar peduli pada anak, memberikan rasa aman dan mencintainya.